Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi amwalina, fi ahlina, fi a'malina, ya Rahman, ya Rahim, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-nikmat-Nya. Kita selalu yakin nikmat yang Allah anugerahkan adalah untuk kebaikan dunia kita, pula untuk kebaikan akhirat kita. Untuk itu kita jadikan media untuk beribadah, alat untuk beramal soleh kita semua, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulina Nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu yakin dengan mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad, mengikuti semua tuntunannya, kita akan meraih syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir masih di surat Al-Furqan ayat 61 sampai dengan akhir surat ayat 77. Insyaallah pula kita lanjutkan dengan surat Asy-Syu'ara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Allah awali di ayat 61 dengan kalimat tabarak. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabaraka artinya ta'azama au taqaddasa. Maha agung, maha suci, maha mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitannya adalah karena yang akan disampaikan adalah beberapa bukti atau tanda kekuasaan Allah. Dengan demikian ayat 61 kemudian juga ayat 62 masih terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang diawali di ayat 45. Di ayat 61 ini di antara tanda kebesaran Allah yang layak untuk kita selalu mengagungkannya dengan ucapan tabarakallah, maha agung, maha mulia, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menciptakan di langit gugusan bintang-bintang. Allah pula menjadikan matahari dan bulan yang bersinar. Matahari bersinar amat sangat terik, tentu karena untuk kemanfaatan kehidupan. Sedangkan bulan bersinar dengan lembut untuk pula kehidupan manusia. Allah bedakan antara matahari dengan bulan sinarnya. Kedua-duanya adalah untuk kemanfaatan. Malam hari itulah bulan yang bersinar tenang, yang bersinar lebih lembut. Siang hari itulah matahari yang bersinar terang agar dapat menerangi semua kehidupan manusia. Buruja yang dimaksud adalah gugusan bintang-bintang atau planet-planet yang beraneka yang jumlahnya tiada terkira. Semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Subhanallah. Allah ciptakan beragam makhluknya yang ada di langit. Allah ciptakan beragam makhluknya yang ada di bumi. Antara langit dan bumi, kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Karenanya semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi pula adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Matahari dan bulan dikategorikan di ayat ini sebagai salah satu makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di atas bumi kita. Ayat 62 melanjutkan tentang tanda kebesaran Allah, yaitu
pergantian malam dan siang. Dialah Allah yang menjadikan malam dan pula menjadikan siang silih berganti. Datang malam, berakhir siang. Datang siang, berakhir pula waktu malam. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran bagi siapapun yang ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan pengajaran. Demikian juga bagi yang menginginkan untuk selalu mensyukuri karunia Allah. Dua di antara tanda pergantian malam dan siang adalah untuk dijadikan pelajaran atau pengajaran dan untuk dijadikan sebagai media kita semakin bersyukur kehadirat Allah. Jika seluruh waktu kita malam, bagaimana mungkin kita bekerja dengan baik? Atau sebaliknya, semua waktu siang tentu sulit untuk kita berehat dengan senyaman-nyamannya, dengan setenang-tenangnya, karena memang Allah sudah menetapkan pergiliran waktu malam dan siang. Malam untuk berehat, siang untuk bekerja. Melainkan tentu ada beberapa orang yang harus menunaikan tugas di malam hari, dikecualikan. Tapi secara umumnya manusia menjadikan siang hari untuk bekerja, mencari penghidupan, malam hari untuk berehat dan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjalankan, dan kita yang menjalankan ketetapan sunnatullah akan lebih baik di dalam menjalankan kehidupan ini. Bahkan berarti kita mengikuti tuntunan Allah, kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ridha dalam beribadah, tidak hanya pahala dalam beramal soleh, tapi juga ridha dan pahala kita mengikuti tuntunan sunnatullah. Ayat 63 sampai dengan ayat yang terakhir, ayat 77, berbicara tentang beberapa sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Awal ayat yang berbicara tentang ibadur rahman. Istilah yang digunakan oleh ayat 63 adalah ibadur rahman. Wa man hum ibadur rahman. Siapa yang disebut ibadur rahman oleh Allah? Allah tidak menyebut namanya. Allah tidak menyebut tempat tinggal mereka. Tapi yang Allah sebut adalah sifat-sifatnya, perilaku-perilakunya yang mulia. Sebagian ulama memahami ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, atau hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat mulia sampai Allah mengasihinya, sampai Allah menyayanginya. Allah mengasihi dan menyayangi hamba-hamba Allah yang sifatnya mulia, yang akhlaknya mulia, yang ibadah dan amal solehnya ia terus-menerus melakukan. Maka ibadur rahman merupakan kelas hamba-hamba Allah yang tertinggi. Hamba-hamba Allah yang namanya disandarkan kepada sifat Allah. Ibadur Rahman. Ibad artinya hamba-hamba. Ar-Rahman artinya Allah yang maha pengasih. Padahal kita semuanya pasti ibadur Rahman. Kita hamba ciptaan Allah. Tapi maksud dari ayat ini, wa ibadur Rahman. Hamba-hamba Allah yang layak dinisbahkan kepada Allah dengan sifatnya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Atau hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kasih sayang Allah karena sifat dan amalnya yang mulia di sisi Allah. Kita tentu ingin termasuk ibadur rahman. Kalau ingin menjadi ibadur rahman, maka beberapa sifat-sifatnya Allah sampaikan di ayat-ayat ini. Ayat 63 menyebutkan sifatnya adalah sifat yang rendah hati, sifat yang tawadhu. Apabila berjalan di muka bumi ini, mereka berjalan dengan tenang, dengan tawadhu, tidak menunjukkan kesombongan, dengan rendah hati. Dan kalau ada orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata yang menghinakan, mereka mengucapkan tetap saja kalimat yang baik, salama, selamat untuk kalian semua. Insya Allah apa yang kalian katakan menambah pahala kami
dan juga mengurangi dosa-dosa kami. Itulah ibadur rahman, tawaduknya, rendah hatinya. Padahal mereka ini orang-orang mulia, orang-orang soleh. Mereka berjalan dengan penuh ketenangan. Dan kita diingatkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang layak kita sombongkan. Semua yang ada pada diri kita adalah betul merupakan anugerah Allah. Semuanya adalah milik Allah, maka kita tidak patut untuk sombong, tidak layak untuk sombong. Kesombongan di dalam hadis qudsi hanya milik Allah. Bahkan digambarkan sifat sombong atau kesombongan itu al-kibru ridai. Kata Allah, kesombongan adalah pakaianku. Maka pakaiannya layak ya dipakai oleh Allah. Sedangkan manusia pakaiannya adalah pakaian tawadu, pakaian rendah hati. Sikapnya adalah sikap tawadu, sikap rendah hati. Berjalannya adalah berjalan dengan tawadu, berjalan dengan rendah hati. Kenapa berjalan saja sampai dituntut? Karena dikhawatirkan jika orang berjalan dengan penuh kesombongan, khawatir ada tanda kesombongan pada dirinya. Dan berjalan lazim dilakukan oleh siapapun. Ketika orang berjalan dengan tenang, dengan penuh kekhusyuan, dengan menunduk kepada Allah, maka ia berjalan dengan penuh kerendahan. Namun jika dia berjalan dengan kecongkakan, itulah perjalanan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang Allah sebutkan di ayat 64 adalah mereka yang selalu bangun malam dan menggunakan malam-malam mereka untuk beribadah kepada Allah. Sujada wa qiyama. Apakah sujud atau berdiri? Sujud tentu dikaitkan dengan ibadah sholat. Berdiri juga dikaitkan dengan ibadah sholat. Namun maknanya adalah malam hari mereka gunakan untuk beribadah. Ibadah terbaik di malam hari memang sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Abdulus sholat ba'dal faridati sholatul lail. Atau dikatakan pula, sebaik-baik sholat yang dijalankan oleh hamba Allah di waktu malam adalah sholat malam setelah ia menunaikan sholat wajib. Yang fardu adalah tidak boleh ditinggalkan. Kalau waktunya siang dijalankan, waktunya pagi dijalankan. Karena itu ketetapan Allah. Tapi selesai semua yang fardu dijalankan, maka ada sholat yang paling utama, sholat yang paling agung, yaitu sholat yang dijalankan di malam hari. Dan ibadur rahman adalah mereka yang banyak memanfaatkan waktu malamnya untuk beribadah, untuk bermunajat kepada Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yabitun berasal dari kata bata yabitu, mabit. Kalau dalam pelaksanaan haji ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah. Mabit artinya istirahat, mabit artinya bermalam. Tapi tidak sekedar bermalam, bermalam dengan menjalankan ibadah dengan bermunajat. Di Mina, jemaah haji yang mabit, ia beribadah, ia bermunajat, ia menunjukkan kekhusyuan di hadapan Allah. Ibadur Rahman, malam-malamnya mereka beribadah, mereka bermunajat di sisi Allah dengan kata yabitun, yaitu bermalam. Namun maknanya di sini artinya adalah memanfaatkan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Padahal sudah sangat mulia mereka. Namun tetap saja di antara ciri ibadur Rahman adalah mereka yang memohon kepada Allah, yang selalu berdoa kepada Allah. Di antara doa yang mereka panjatkan adalah, ya Allah, Tuhan kami, hindarkanlah kami dari azab jahannam. Jauhkanlah kami dari azab jahannam. Sungguh azab itu adalah azab yang membinasakan, yang berkekalan. Inna azabaha
kana gharama. Mereka orang tawadhu, mereka rendah hati, mereka tidak mengatakan kata-kata yang kotor, mereka pula selalu berusaha menjaga perilaku yang baik. Mereka malamnya beribadah kepada Allah, namun mereka adalah orang-orang yang selalu rendah hati sampai berdoa agar dihindarkan dari neraka jahanam. Padahal kita katakan mereka sudah dekat dengan surga. Sedekat itu dengan surga, tetap saja mereka memohon perlindungan dari neraka. Allah menyebutkan di surat Ali Imran 185, karena keberuntungan yang hakiki yang sesungguhnya adalah manakala kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun yang dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, barulah ia termasuk orang yang diberikan keberuntungan, dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan harta kita menjauhkan kita dari neraka, mendekatkan ke dalam surga. Mudah-mudahan seluruh yang kita jalankan semakin menjauhkan dari neraka dan semakin memasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sifat jahanam adalah sifat neraka yang berkekalan, kebinasaannya tidak pernah berhenti. Terus-menerus seorang yang berada di dalamnya akan dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lain, ayat 66, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itulah neraka jahanam, kata Allah, seburuk-buruk tempat menetap, mustaqarra, seburuk-buruk tempat kediaman, muqama. Orang menetap tentu memilih yang terbaik, apalagi dijadikan tempat tinggal. Tapi dikategorikan oleh Allah, nanti ada tempat kembali, ada tempat menetap, ada tempat tinggal selama-lamanya yang terburuk, tempat tinggal selama-lamanya yang terburuk. Itulah neraka jahanam. Na'udzubillah. Untuk itu ibadur rahman berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari azab jahanam, seburuk-buruk tempat menetap, seburuk-buruk tempat tinggal bagi siapapun manusia. Ayat 67, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat lain dari ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Bagaimana dengan harta mereka? Dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya, berlebih-lebihan dan kikir secara wajar, yaitu qawama. Para ulama tafsir memahami anfaku di sini artinya bukan infak seperti mana kita jalankan, tapi nafkah kepada keluarga. Karena kalau berinfak silakan saja sebanyak-banyaknya jika ia memang mampu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diriwayatkan pernah menginfakkan hartanya semuanya. Berarti boleh. Sahabat Umar menginfakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setengah dari hartanya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menginfakkan 1/4 dari hartanya. Baik 1/4, baik setengah atau seluruh harta tentu mulia kalau digunakan untuk infak di jalan Allah. Makna anfaku di ayat ini para ulama tafsir membawa kepada makna nafkah, yaitu nafkah kepada keluarga, nafkah yang wajib kita lakukan. Seseorang yang bijaksana, yang ingin termasuk ibadur rahman, ia memberi nafkah yang terbaik untuk keluarganya, tidak berlebih-lebihan sampai mengabaikan hak orang lain, mengabaikan hak hartanya untuk orang lain. Ia pula tidak kikir, sewajarnya. Apabila ia butuh, maka ia memberikan sesuai dengan kebutuhan. Apabila ia mencukupi, maka sudah secukupnya, tidak berlebih-lebihan, karena itu sifat dari syaitan, berlebih-lebihan, sifat yang dibenci oleh Allah. Kikir pun sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana baina dzalika qawama. Bagaimana pertengahan? Pertengahan itu tentu adalah sifat di antara kedua yang berlebih-lebihan. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Berlebih-lebihan atau kikir, sangat kikir. Tidak menonjol di aspek A,
tidak menonjol di aspek B. Dan kita dijadikan oleh Allah memang ummatan wasata, umat pertengahan. Hak tubuh kita tunaikan. Hak ruh kita, rohani kita tunaikan. Hak Allah kita jalankan. Hak manusia kita penuhi. Semua haknya kita jalankan. Ketika kita mampu melakukan yang terbaik, kita jalankan. Namun ketika kita hanya sanggup melakukan sesuai dengan kemampuan kita, kita pula jalankan. Semuanya, apalagi dalam bab harta, adalah yang sesuai. Yaitu kita liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Allah menyampaikan bahwa hendaklah seseorang itu memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan. Surat At-Thalaq ayat yang ke-7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Jika memang keadaannya terbatas, kemampuannya terbatas, tetap wajib memberikan nafkah, tapi sesuai dengan yang Allah anugerahkan. Begitulah catatan dari ayat 67 ini. Kita berusaha menjalankan kewajiban nafkah kepada keluarga semampu kita. Tidak berlebih-lebihan ketika kita dianugerahi oleh Allah harta yang lebih. Tidak pula kikir ketika kita memang dibatasi rezekinya oleh Allah. Tetap kita menjalankan nafkah dengan sebaik-baiknya. Pertengahan itulah yang terbaik di sisi Allah. Sifat yang lain dari ibadur rahman. Di ayat 68, rumusan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah sifat atau perilaku yang dikaitkan dengan dosa-dosa besar. Mereka tidak menjalankan 3 dosa besar utama, yaitu syirik kepada Allah, yang kedua berzina, dan yang ketiga membunuh tanpa sebab. Bahkan dikatakan inilah pondasi atau inilah sesungguhnya bangunan, ya. Kenapa disebut sebagai dosa yang sangat besar, akbarul kabair? Syirik kepada Allah merusak agama seseorang, merusak keimanan seseorang. Sedangkan membunuh merusak badan seseorang, merusak kehidupan manusia yang sangat banyak, dan berzina merusak kehormatan. Padahal kita diwajibkan oleh Allah menjaganya, menjaga agama kita, menjaga nyawa kita, menjaga kehormatan kita, menjaga keturunan kita, dan menjaga harta kita. Untuk itu, inilah dosa yang besar di sisi Allah. Besar keburukannya, besar pula hukumannya. Mereka yang disebut ibadur rahman adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah. Mereka adalah yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Mereka pula tidak melakukan perbuatan zina. Dan kalau mereka melakukan itu, maka tentu hukumannya amat sangat berat. Akbarul kabair, dosa besar yang sangat besar. 3 inilah sebagai catatan di ayat 68. Namun para ulama mengatakan seluruh dosa-dosa besar ditinggalkan oleh ibadur rahman. Mereka pula meninggalkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil mereka tinggalkan, tentu lebih layak, lebih utama dosa-dosa besar ditinggalkan. 3 dosa besar ini dikatakan sebagai dosa yang paling besar. Karenanya betul-betul disebut oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah tidak pernah berbuat syirik. Syirik besar tentunya, tidak pernah membunuh. Dosa besar karena menghabisi nyawa orang. Dan mereka pula tidak melakukan perbuatan zina, karena zina merusak kehormatan, merusak keturunan. Mereka yang melakukan dosa-dosa besar, maka ancaman yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan terhina di sisi Allah. Inilah ancaman atau hukuman mereka yang melakukan dosa besar. Dilipat gandakan hukumannya, dikekalkan di dalam neraka dalam keadaan terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dosa besar dapat diampuni? Ya, Allah memberikan pintu maafnya kepada siapapun yang melakukan dosa, dosa kecil dan dosa besar, termasuk 3 dosa besar tersebut. Karena Allah menyebutkan di ayat 70 pengecualian, illa man taba, melainkan siapa yang bertobat.
kemudian ia beriman dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya. Allah ganti keburukan-keburukan tadi, perbuatan-perbuatan dosa tadi, ya, dengan kebaikan-kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sama dengan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa masa lalu. Kita bertobat dan kita meningkatkan kebaikan kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Demikian juga sebagian ulama memahami pengecualian ayat 70 ini berlaku untuk semua dosa, termasuk 3 dosa yang tadi amat sangat besar. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Kenapa Allah memberikan maafnya, memberikan ampunannya? Keburukannya Allah ganti dengan kebaikan, atau kebaikan-kebaikannya menghapus keburukan-keburukannya. Karena orang yang bertobat kemudian ia beramal soleh, itu tanda ia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Di ayat yang lain Allah perintahkan orang beriman untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai semua orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Apa ciri taubat sungguh-sungguh? Ia semakin baik imannya, semakin banyak ibadah dan amal solehnya, meninggalkan dosa-dosa masa lalunya. Ia sadar bahwa ia telah melakukan dosa, maka ia berazam, ia berusaha meninggalkan dosa-dosa itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Dan begitulah ciri mereka yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena mereka taubatnya taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang nasuha. Ayat 72 melanjutkan sifat atau karakter dari orang-orang yang disebut ibadur rahman. Mereka tidak pernah mempersaksikan saksi yang palsu, tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang sedang melakukan perbuatan yang tidak berguna, perbuatan sia-sia, mereka berlalu namun tetap dengan menjaga kehormatan dirinya. Manusia yang disebut ibadur rahman sangat berusaha, waktunya digunakan untuk kebaikan. Tidak ada perbuatan yang sia-sia, tidak ada amal yang tidak berfaedah. Semuanya mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Ingin waktu-waktunya adalah waktu keutamaan, waktu yang Allah ridhoi. Maka mereka berusaha hanya melakukan yang baik-baik saja. Bahkan ketika melalui orang yang sedang berbuat nista, apalagi orang yang berbuat dosa. Mereka yang sedang melakukan perbuatan yang sia-sia saja, mereka berlalu namun tetap tidak menyombongkan diri, namun mereka mengingatkan agar mereka terhindar dari perbuatan yang tiada ada gunanya atau yang tidak bermanfaat sama sekali. Ayat 73, apabila mereka dibacakan atau diingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka segera tunduk dan mereka pula sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 73, apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagaimana orang-orang yang tuli dan orang-orang yang buta. Mereka selalu mendengar ayat-ayat Allah, mereka selalu memperhatikan, melihat ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran, meyakini kekuasaan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat yang kita baca ayat makru'ah atau ayat masyhudah, tanda yang kita saksikan dalam kehidupan ini? Itulah orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman. Mafhumnya, orang-orang yang bukan ibadur rahman, maka apabila mendengar ayat-ayat Allah, mereka tutup telinga, mereka tutup mata. Mereka tidak mau mendengar, apalagi menyaksikan keagungan Allah. Sebaliknya, ini bahasanya bahasa sebaliknya di ayat 73,
Justru ibadur rahman selalu membuka mata mereka, membuka pendengaran mereka, membuka hati mereka untuk mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an adalah nur, Al-Qur'an adalah cahaya, Al-Qur'an adalah pembela. Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan Al-Quran, saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran mereka mendengar. Mereka buka mata, mereka buka hati mereka, sehingga mereka mendapatkan keutamaan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Mereka juga termasuk orang-orang yang selalu berdoa. Sebelumnya di ayat 65 mereka berdoa agar terhindar dari neraka jahanam. Di ayat 74 mereka berdoa untuk keluarga mereka, untuk istri mereka, untuk anak keturunan mereka. Kalau para istri, untuk suami mereka dan untuk anak keturunan mereka. Inilah doa suami dan istri. Inilah doa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ia tidak lupa dengan keadaan keluarganya, keadaan istrinya atau keadaan suaminya, keadaan anak dan keturunannya. Ia berharap, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri kami, dari pasangan kami, dari suami kami dan keturunan kami selalu menyedapkan pandangan, selalu mengindahkan pandangan, selalu menenangkan hati kami, dan jadikanlah kami pula pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina imama. Mereka yang sifatnya tadi disebutkan dari ayat 63 tentang ibadur rahman, mereka yang menjalankan banyak kemuliaan, menghindarkan dari banyak keburukan, mereka yang selalu sikapnya mulia, amalnya soleh, maka mereka ini semuanya kata Allah, balasannya ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqana fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan diberikan balasan. Bentuknya adalah tempat yang tinggi di dalam surga. Dan mereka pula akan mendapatkan penghormatan dan sambutan salam dari malaikat-malaikat Allah. Semuanya karena mereka selalu bersabar. Bersabar terhadap diri mereka. Bersabar dalam menjalankan ibadah. Bersabar dalam meninggalkan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa besar. Ketiganya dibutuhkan kesabaran. Kesabaran terhadap semua ketetapan Allah. Kesabaran dalam menjalankan semua perintah Allah. Kesabaran dalam meninggalkan semua larangan Allah. Lengkaplah mereka, maka layak mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Karena kebaikan, amal soleh mereka, dan ketaatan-ketaatan mereka. Mereka pula dijamin oleh Allah khalidina fiha, kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan inilah surga, salah satu sifat yang Allah sebutkan, hasanat mustaqarraw wa muqama, itulah tempat sebaik-baik untuk menetap, sebaik-baik untuk tinggal di dalamnya. Sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Kalau tadi Jahanam ayat 66, seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Surga adalah sebaik-baik tempat menetap dan sebaik-baik tempat tinggal bagi siapapun insya Allah. Dan kita memohon, kita termasuk yang disurgakan oleh Allah, ditempatkan di dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Berarti kita mendapatkan tempat terbaik, tempat yang sebaik-baiknya, tempat yang seagung-agungnya. Amin ya rabbal alamin. Ditutup ayat 77, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya? Kamu tidak yakin kepada Allah. Pada sungguh kamu telah mendustakan ayat-ayatnya. Untuk itu azablah yang akan menanti kalian semua, karena kalian tidak beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dari surat Al-Furqan ayat 77, Allah mengingatkan tentang nasib orang-orang musyrik di yaumil qiyamah kelak. Sungguh mereka adalah yang merugi di yaumil qiyamah, karena mereka mendapatkan hukuman yang berat, yang setimpal dengan perbuatan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Surat Asy-Syu'ara diawali dengan 3 huruf ta, sin, dan mim. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran. Ada huruf-huruf di pembuka surat. Kita bacanya berbeda dengan ayat yang lain. Kita baca sesuai dengan hurufnya, tidak berharokat. To, kita baca to. Kalau ada harokatnya bisa to, bisa ti, bisa tu, atau ton, tin, tu. Tapi inilah kemukjizatan ayat-ayat Al-Quran. Tanda kemukjizatannya yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh pakar bahasa dahulu, adalah mereka menyusun kalimat-kalimat indah, kalimat sempurna. Dan ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Kita katakan wallahu alam. Apa itu makna to, makna sin, makna mim, atau makna to, sin, dan mim? Semuanya adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang maha tahu. Karena ini mukjizat, memang hanya Allah yang maha tahu, hanya Allah yang maha kuasa. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ada huruf-huruf yang disebut dengan huruf tahajji, huruf-huruf di awal surat, maka Allah menyampaikan tentang kedudukan Al-Quran. Itulah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab yang jelas. Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Semuanya terang benderang. Dan Nabi menjelaskan, para sahabat menjelaskan, para tabi'in, para imam menjelaskan. Seterusnya para ulama menjelaskan. Al-Kitab Al-Mubin, kitab yang sangat jelas. Semuanya jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi Muhammad. Para sahabat menjelaskan seluruhnya. Sebelum Nabi Muhammad wafat pun, Nabi Muhammad bertanya kepada seluruh masyarakat. Fahal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan seluruhnya? Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sungguh engkau sudah menyampaikan. Kamilah saksi bahwa engkau tidak menutup-nutupi apapun yang ada di dalam Al-Quran. Padahal ada abasa wa tawala, teguran Allah untuk Nabi. Nabi telah berbuka masam dan telah berpaling. Ada di Al-Quran. Nabi tidak menutupi. Padahal itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ayat ketiga, inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat ingin semua orang mendapatkan hidayah. Sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bersedih. Bahkan hampir membinasakan diri sendiri. Kenapa? Karena ingin semuanya penduduk Mekah saat itu beriman kepada Allah. Bahasa membinasakan diri sendiri adalah menunjukkan kesungguhan. Ya, tidak tidur, sampai penat, sampai lelah, tidak pernah berhenti, terus-menerus berusaha agar semua masyarakatnya, keluarganya, kerabatnya mendapatkan hidayah, beriman kepada Allah. Seolah-olah Nabi membinasakan diri sendiri. Padahal tidak. Di sini maksudnya kesungguhannya. Tidak pernah berhenti dari menjalankan. Tidak ada keletihan, tidak ada kepenatan, kesungguhan yang paripurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang keempat, jika kami menghendaki, kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, sehingga mereka akan tunduk, akan berendah hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dianugerahi mukjizat oleh Allah agar kaumnya yakin, agar kaumnya percaya, dan kaumnya beriman kepada Allah, mengikuti tuntunan nabinya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki. Mukjizat adalah sarana, adalah media untuk menguatkan kenabian, untuk meneguhkan kenabian. Sebaliknya pula untuk mereka lebih percaya, lebih mengikuti nabi-nabi mereka. Namun ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Semuanya adalah diserahkan kembali kepada manusianya, kepada kaumnya. Dan kita alhamdulillah termasuk yang mengikuti, termasuk yang menjalankan. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, semua amal kita Allah lipat gandakan pahalanya. Semua doa-doa kita Allah dengar dan Allah kabulkan.
dan semua apa yang kita inginkan untuk kehidupan dunia kita, untuk kebaikan akhirat kita, Allah juga berkenan menganugerahkan kita. Allah pula berkenan menganugerahkannya kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majelis ini, yang selalu membersamai kita semua dalam majelis yang mulia ini, dan mudah-mudahan catatan-catatan semakin memperberat timbangan kita semuanya. Khususnya disampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khair kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, demikian juga para pengurus dan seluruh jamaahnya yang insya Allah selalu Allah berikan kesehatan, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemudahan. Kita semua juga memohon hanya kepada Allah. Kita semua pula beribadah, beramal soleh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu minkum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.